Nah, ini ada beberapa cara meningkatkan IQ keuangan. Ada beberapa jenis ya, atau beberapa apa ya, langkah mungkin yang terkait dengan IQ keuangan gitu ya. IQ keuangan itu kecerdasan finansial ya. Pertama ada IQ 1 itu menghasilkan lebih banyak. Jadi ketika kita itu menghasilkan lebih banyak, ini adalah keterampilan yang harus kita kuasai sebelum kita menguasai keterampilan-keterampilan terkait dengan keuangan ya. Menghasilkan lebih banyak itu apa sih? Kalau kita di bisnis ya kita harus jualan. Makanya kenapa di RKS kan ada program bisnis coaching gitu ya. Di program bisnis coaching itu minimal ya, minimal itu usia bisnisnya 1 tahun. Ya, minimal usia bisnis 1 tahun, minimal omset 5 juta gitu ya, terus punya tim. Kenapa harus persyaratan ini? Karena bisnis ini paling tidak harus survive selama 1 tahun. Gitu. Nah ini terkait dengan IQ pertama. IQ pertama menghasilkan lebih banyak. Gimana caranya? Ada beberapa tips Bapak Ibu berkaitan dengan menghasilkan lebih banyak. Itu ada yang pertama adalah jualan ya. Kita harus belajar cara jualan, marketingnya, sales gitu ya. Yang kedua kita fokus pada produk atau jasa yang marginnya besar. Misalnya begitu. Jadi gimana caranya kita bisa menghasilkan lebih banyak? Oh, harus jualan margin yang besar. Kalau marginnya tipis, ya kita akan kesulitan pasti dari sisi cash flow kita. Terus yang berikutnya ada yang fokus pada kegiatan-kegiatan di bisnis kita yang menghasilkan uang. Harus menghasilkan. Jadi ketika saya begini ini nanti hasilnya apa? Saya begini hasilnya apa? Gitu ya. Terus begitu. Dan yang keempat ya, terakhir itu adalah mengontrol pengeluaran. Itu kemampuan yang harus kita miliki terkait dengan kecerdasan finansial. Yang berikutnya adalah kedua adalah melindungi uang. Ini yang kita tidak seringkali fokusnya kan menghasilkan uang, tapi kita lupa melindungi uang kita supaya tidak gampang habis. Gimana caranya? Beberapa cara. Pertama adalah cek ya. Kalian sudah punya tim, cek tim Anda, tim kita itu apakah sudah efektif ya. Karena itu sumber menggerus profit. Misalnya kita punya tim terlalu banyak gitu ya. Sebanyak itu nggak apa-apa asal kualifikasinya memang memadai gitu. Tapi kadang kita punya tim yang kualifikasinya itu kurang gitu. Jadi kita butuh lebih banyak orang. Nah ini yang namanya pemborosan. Cek tim kita. Yang kedua adalah ini yang sering sekali kita lakukan gitu ya. Kita sering kalau yang produksi itu kalau belanja bahan itu sering banyak gitu ya. Banyak kita itu kan bahannya ya mumpung murah ya, terus nandon bahan baku itu. Terus dead stock, hati-hati dead stock. Terus terkait dengan perbankan ya, hati-hati ketika kredit dicek betul berapa bunga yang harus kita bayarkan. Terus berapa yang kita peroleh, berapa peluang kita supaya apa namanya dapat lebih banyak gitu ya. Terus hati-hati yang berikutnya itu terkait dengan apa namanya ya, investasi ya. Jadi penawaran investasi itu harus berhati-hati. Jadi ada para pialang gitu ya. Jadi banyak sekali kita menyerahkan investasi kita itu bukan pada orang yang tepat gitu. Kenapa investasi pialang atau disebut broker gitu ya? Broker, namanya broker. Kalau dari bahasa Inggris broker itu lebih miskin, lebih broke, lebih bangkrut gitu dibanding kita. Nah, kita menyerahkan investasi kita kepada mereka. Nah, ini juga salah satunya ya. Terus nanti ada pajak, bukan tidak bayar pajak, bukan. Tapi kita harus bisa ada sih ininya supaya kita tetap kita bayar pajak gitu kan. Sesuai ya sesuai ketentuan gitu. Tapi kan ada pilihan-pilihan yang membuat pajak kita menjadi lebih lebih kecil yang harus dibayarkan. Pilihan badan hukumnya gitu ya.
pilihan pengeluaran. Ya, contohnya begini, ketika kita beli mobil atas nama kita pribadi, itu pengeluarannya kan lebih banyak gitu. Tapi ketika itu di atas nama bisnis, itu boleh beli itu dulu, baru sisanya dibayarin pajak. Kurang lebihnya begitu ya. Jadi ini boleh dikonsultasikan, silakan konsultasikan ke orang yang memang betul-betul paham ya, konsultan pajak. Saya ada sih, cuma ada di Malang ya. Kalau saya sih itunya di Malang dulu. Untuk konsultan pajaknya, tax planning di Jogja juga ada mestinya ya. Nah, ini terkait dengan melindungi keuangan ya. Jadi jangan nabung uang misalnya kayak gitu-gitu ya terlalu lama dan lain-lain. Ya berikutnya penganggaran Bapak Ibu. Nah, penganggaran ini yang seringkali membuat kita ya jadi tidak punya cash. Gitu ya. Contohnya gimana sih? Ya bikin aja jadwal tanggungan tetapnya gitu. Biasanya kalau tanggungan tetap nanti yang mengeluarkan kan tidak perlu itu ya. Boleh bagian keuangan kita. Tapi selain tanggungan tetap harus dengan izin kita. Berikutnya ya disiplin terus menabung di depan. Nanti kita akan bahas ya. Yang keempat adalah leverage atas uang. Jadi uang jangan dibiarin nganggur. Biarkan uang bekerja untuk kita. Bukan sebaliknya. Yang kelima meningkatkan informasi tentang uang. Nah, kelas kali ini salah satunya gimana untuk meningkatkan informasi tentang uang. Kita harus belajar ya terkait dengan keuangan ini. Karena rata-rata orang nasehatnya kan begitu ya. Nasehatnya standar misalnya kayak investasi, nabung dan lain itu standar gitu ya. Itu tidak ya itu harus kita perbaiki lah. Oke ya, nah sekarang kita bicara tentang financial literacy. Sekali lagi saya tegaskan bahwa financial literacy bukan tentang akuntansi. Akuntansi adalah ilmu membuat laporan keuangan. Dan financial literacy bukan tentang itu. Oke, jadi financial literacy itu lebih ke memahami kondisi bisnis lewat laporan keuangan. Cara kita membaca laporan keuangan, memahami alurnya, memahami macam-macamnya terkait dengan kondisi bisnis. Jadi sebetulnya kita bisa lihat kondisi bisnis orang dari laporan keuangannya. Ada 3 jenis laporan, nanti kita akan bahas. Ada rugi laba, cash flow, dan neraca. Gitu ya. Dan financial literacy cara membaca, bukan cara membuat. Kalau cara membuat banyak orang akuntan. Saya udah hire akuntan, suruh bikin laporan keuangan, selesai.